Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah Farmakologi Kebidanan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sub materi obat asma pada kehamilan atau penggunaan obat-obat asma pada ibu yang hamil ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa eh, penyakit asma adalah suatu penyakit yang penyakit jangka panjang yang menyerang terutama pada saluran pernapasan ya. Nah, ini sekira untuk penyakit asma ini biasanya ditandai dengan ya munculnya penyempitan ya atau penyempitan dan peradangan pada saluran napas ya, sehingga apa yang terjadi maka hal tersebut akan mengakibatkan munculnya ya atau timbulnya rasa sesak dan ya tentu kesulitan dalam bernapas. Oke. Gejala lain biasanya yang menyertai adalah seperti nyeri dada, biasa juga disertai dengan batuk dan mengi. Oke. Uh, Menurut data yang pernah dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia seperti WHO, mengestimasi bahwa atau mengkalkulasi bahwa sekitar 235 juta populasi dunia adalah penderita asma, dan ini juga pernah diteliti juga oleh Departemen Kesehatan yang mengeluarkan data riset pada tahun 2013 bahwa penderita asma di Indonesia itu sekitar 4,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Oke, ya sehingga kalau menurut juga literatur yang lain bahwa penyakit asma ini juga terutama pada negara-negara industri itu dapat mengenai atau menyerang pada sekitar 10% populasi penduduknya. Oke, dan termasuk di sini 5% pada pada ibu hamil. Oke, ya itu sehingga ya memang buat ibu hamil nanti yang tinggal di daerah-daerah yang memang merupakan daerah atau wilayah yang merupakan zona industri, maka itu memang kita harus berhati-hati terhadap penyakit asma tersebut. Oke, ya ini. Ya, jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa asma ini muncul karena eh, terjadinya beberapa hal. Salah satunya adalah munculnya inflamasi yang terjadi pada uh, bagian jalan napas yang kecil, dalam hal ini terutama terjadi pada bagian bronkus ya, pada bagian bronkus. Faktor lain yang biasa memunculkan atau memperparah munculnya penyakit asma adalah pada dinding bronkiolus ya. Pada dinding bronkiolus ini atau dinding bronkiolus akan terlepas ya, dan turut juga menyumbat jalan napas. Oke, ya apalagi selain ini dinding bronkiolus juga biasanya muncul pembentukan mukus pada jalan napas yang terjadi secara berlebihan, yang tentu juga akan membentuk sumbatan-sumbatan yang menimbulkan obstruksi pada jalan napas ya. Nah, semua perubahan ini biasanya dapat terjadi secara permanen, oke, terutama pada penyakit asma yang yang sudah berlangsung lama. Penyempitan jalan napas ini biasanya akan semakin bertambah parah pada malam hari. Oke, ini kita lanjut. Oke, untuk menangani penyakit asma tersebut ya, maka tentu kita harus menggunakan pendekatan secara non farmakologi dan juga bisa dengan farmakologi. Oke, ya salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mencegah munculnya penyakit asma adalah tentu dengan kita menghindari pencetus atau penyebab daripada asma tersebut, penyakit asma tersebut ya, seperti
ini ya, menghindari ini ya, alergennya. Contohnya seperti ini, seperti asap rokok, oke, serbuk bunga atau bulu hewan dan sebagainya. Oke, ya ini. Untuk ini ya, untuk ibu hamil atau pada kehamilan serta usia kehamilan awal, biasanya penanganan asma itu biasanya diberikan dengan ini ya, uh, preparat anti inflamasi atau anti pembengkakan. Oke, ini. Kemudian yang biasanya memperparah asma adalah atau menjadi komplikasi dari penyakit asma adalah bahwa terkadang ini ya, muncul ketidakpatuhan pada ibu hamil yang ini ya, sedang diterapi dengan obat asma. Oke, hal ini biasanya terkait dengan ya ini kekhawatiran yang biasanya sangat berlebihan pada ibu hamil ya terkait adanya informasi ya atau informasi yang biasa didengar bahwa obat-obat asma ini dapat ini ya menimbulkan efek teratogenik ya pada janin atau terjadi kecacatan pada janin sehingga ini menyebabkan ibu hamil menjadi kurang patuh dalam mengkonsumsi obat asma ya. Oke, ya. Uh, Nah, di mana ini ya, bagi ibu hamil yang menderita penyakit asma yang berat, ini terdapat risiko bahwa gejala asmanya ini akan bertambah parah pada kehamilan lanjut atau malahan di masa postpartum. Oke, ya ini. Jangankan yang sudah parah ya, penyakit asma yang ringan pun atau yang sedang ini ya, pada ibu hamil ini dapat membaik pada kehamilan, tetapi bisa juga menjadi lebih parah pada saat sudah melahirkan ya, sehingga tentu untuk penyakit asma tersebut harus uh, mendapatkan penanganan yang sesegera mungkin ya. Ini uh, apa implikasi atau apa hal negatif yang biasa ditimbulkan ya pada ibu hamil apabila penyakit asma tersebut tidak segera ditangani adalah yang pertama adalah biasanya muncul hipoksia ya, hipoksia. Oke, ya jadi penyakit asma yang berat, oke, yang tidak dikendalikan dengan segera atau tidak segera ditangani, ini tentu akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan hipoksia yang bersifat kronis ya. Ini hal ini tentu hipoksia ini maksud ini tentu dapat menimbulkan pengaruh yang sangat merugikan bagi ibu maupun bayinya ya. Karena tentu dalam kehidupan kita ya, termasuk ibu dan janin, kebutuhan akan oksigen tentu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting ya. Uh, Kenapa itu sangat penting? Karena ya apabila terjadi saturasi oksigen dalam tubuh yang berkurang, oke, okay, maka itu dapat menghasilkan ini ya atau dapat menyebabkan terjadi gangguan perkembangan pada janin. Oke, dan tentu apabila uh, saturasi oksigen dalam tubuh ibu ini sampai jauh di bawah 95%, maka tentu ini ya dapat menyebabkan retardasi pada pertumbuhan intrauteri ya. Oke. Dan malahan bisa menyebabkan terjadi gawat janin dan seperti hal yang tidak diinginkan seperti kematian pada janin ya. Sehingga penting untuk diingat bahwa seorang ibu yang mengalami hipoksia itu dapat kelihatan gejala awalnya seperti agitatif atau kebingungan ya. Itu. Yang kedua komplikasi yang biasa sangat berat efeknya adalah ini ya munculnya serangan asma yang bersifat akut. Oke. Dan kejadian ini juga dapat menimbulkan kematian pada ibu dan janinnya ya. Ini. Untuk menangani ini biasanya ibu biasa mendapatkan preparat dalam bentuk ini ya, nebulizer ya.
preparat nebulizer bronkodilator, atau suatu obat yang dapat merelaksasi ini ya, otot polos pada bronkus. Kemudian ini ya, bisa juga lewat ini ya, penyuntikan apa namanya, kortikosteroid secara intravena. Kemudian bisa juga pada ini ya, pemberian aminopilin. Ya bisa juga pilin. Aminopilin ini dapat diberikan sama seperti pemberian pada wanita yang tidak hamil ya, yang tidak hamil. Itu. Ya, selanjutnya kita masuk pada penata laksanaan penyakit asma ya. Ya, tentu tujuan dari penata laksanaan daripada penyakit asma ini adalah tentu untuk mengendalikan gejala dari penyakit asma dan untuk menghindari komplikasi tersebut ya. Apakah terjadi pada siang atau malam hari ya, bagi bisa digunakan pada ibu yang sedang hamil ataupun pada ibu yang tidak hamil ya. Tentu tujuan ini dapat dicapai apabila ini ya, atau pengobatan penanganan penyakit asma ini dapat dicapai apabila kita bisa menghindari faktor pemicunya ya. Faktor pemicunya. Apa sih faktor pemicu dari penyakit asma? Ini ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Pertama adalah efek samping dari penggunaan obat-obatan ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Contoh obat yang bisa memicu munculnya ini ya, penyakit asma seperti obat-obat golongan antiinflamasi non steroid atau biasa disingkat NSAID ya, non steroid antiinflamasi drug ya. Contoh obatnya seperti obat aspirin, kemudian obat-obat salisilat dan natrium diklofenat ya. Ya, termasuk juga obat yang lain adalah seperti estrogen, opioid, kemudian ergometrin, kemudian juga sebenarnya seperti ini ya, obat-obat benzodiazepin, termasuk juga yang bisa ini adalah obat-obat obat-obat anti psikosis ya itu. Kemudian selain obat itu bisa juga ini ya dipicu oleh zat yang disebut dengan tartrazin ya. Jadi tartrazin ini merupakan zat tambahan yang biasa ditambahkan atau terdapat dalam minuman ini ya, minuman terutama pada minuman sari buah atau minuman ini ya, minuman bersoda atau biasa juga kita istilahkan dengan soft drink ya, soft drink. Ya. Kemudian ada juga pada ini ya, atau termasuk juga sulfit. Jadi zat-zat sulfit juga ini merupakan ini ya, pemicu daripada asma. Yang biasanya sulfit tersebut ini biasa ditemukan pada minuman anggur, atau kerang-kerangan, atau juga terdapat biasa atau digunakan sebagai zat pengawet untuk buah segar ya, buah segar atau pada acar ya itu. Kemudian apalagi yang harus dihindari, yaitu kita harus menghindari ini ya, munculnya perubahan ini ya, perubahan pada suhu ya, atau kelembaban suhu lingkungan. Ya, termasuk di sini adalah kita harus ini ya, menjaga perasaan kita seperti stres, kemudian perasaan khawatir dan kelelahan ya ini. Selain itu, selain makanan itu, kita juga harus menjaga seperti ini ya, kondisi-kondisi terpaparnya kita dengan tadi polutan ya, polutan seperti tadi tepung sari bunga, spora, debu, atau bulu hewan,
dan sebagainya, termasuk polutan tersebut seperti ini ya, asap rokok. Oke, nah ini asap rokok, dan ini ya, apa, zat-zat iritan yang biasa dihasilkan oleh industri ya, misalnya apa namanya, apa, ini deterjen untuk ini ya, deterjen untuk mencuci pakaiannya, atau zat iritan industri yang biasa dimunculkan misalnya sabun cuci tersebut. Oke, ya, dan yang terakhir adalah ini kita harus memperhatikan terkait dengan makanan ya, makanan. Oke, ya, makanan-makanan ini contohnya seperti telur ya, kemudian kacang-kacangan, coklat, ikan. Nah, ini biasanya memang terutama apa namanya, eh, ikan, coklat, kacang ini terutama biasa terjadi pada anak-anak ya ini. Jadi ini adalah merupakan eh, faktor ini ya, pemicu yang harus kita hindari ya, ini yang untuk ini ya, munculnya penyakit asma. Yang kedua adalah kita harus ini ya, melakukan pemantauan ya, pemantauan terhadap apa, penyakit asma ya. Jadi untuk melakukan pemantauan, maka biasanya kita atau tenaga kesehatan menggunakan atau mengukur, oke, fixed expirasi flow rates ya, atau disingkat biasa dengan VEFR. Oke, ya ini ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan alat ini atau mengukur secara menggunakan metode VEFR secara teratur, maka kita bisa menjadikan indikator ya, apa namanya, untuk menimbulkan ini atau untuk menunjukkan apa namanya, apakah betul terjadi penyakit asma ya, penyakit asma, ketimbang ini ya, kita hanya melihat keluhan-keluhan yang bersifat subjektif ya itu. Kemudian yang terakhir adalah tentu dengan apabila memang diukur dan memang apa namanya, hasilnya menunjukkan bahwa pasien asma, oke, dan tidak bisa lagi dihindari penyakitnya dengan menghindari faktor pemicunya, maka tentu kita harus melakukan ini ya, intervensi secara farmakologi atau menggunakan obat-obatan ya ini. Ya, tentu di sini sebelum selanjutnya saya harus jelaskan dulu bahwa pengobatan asma memang sebaiknya dilakukan ini ya, lewat ini, lewat inhalasi aerosol. Oke, dan biasanya lebih dari 90% pada penderita yang mendapatkan penyakit asma ini biasanya tidak ini ya, tidak memerlukan bentuk-bentuk pemberian obat yang lain ya ini. Untuk preparat aerosol ini biasanya akan menurunkan jumlah obat yang ada dalam peredaran darah kita atau sirkulasi sistem kita ya. Dengan demikian tentu ya efek samping yang ditimbulkan pada ibu maupun kontak obat dengan janin serta bayi yang disusui dapat dikurangi ya, dikurangi. Bahkan biasanya pada pemakaian teknik aerosol yang optimal atau yang maksimal itu hanya sekitar 2 sampai 10% obat yang dalam bentuk aerosol yang dapat mencapai paru-paru ya. Sedangkan sisanya biasanya ini akan tertelan dan akan di eliminasi ya, atau diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu ya, nah, itu untuk bentuk aerosol ya itu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ada beberapa preparat atau golongan obat yang biasa digunakan untuk menangani penyakit asma ya. Yang pertama adalah obat golongan bronkodilator ya. Bronkodilator. Jadi obat yang berfungsi untuk merelaksasi saluran napas ya, saluran napas untuk mempermudah kita dalam bernapas ya ini. Untuk ini, untuk obat-obat bronkodilator ini biasanya apa namanya, akan menimbulkan tadi relaksasi pada otot polos terutama pada bronchus ya.
dan tentu akan menghasilkan suatu medikasi penyelamatan yang efektif. Oke, ya ini. Pada pasien yang berusia muda biasanya preparat ini, preparat bronchodilator ini yang biasa digunakan adalah yang golongan agonis reseptor beta ya, atau dalam hal ini agonis reseptor beta 2 ya. Kan di sini kalau kita melihat ada beberapa ini ya, zat-zat yang digunakan atau barzat seperti bronchodilator adalah seperti agonis adrenoreseptor beta 2 ya. Ini contoh obatnya seperti salbutamol dan terbutalin. Kemudian ada juga antimuscarnik seperti ipratropium dan metilsantin. Contoh obatnya seperti tiopilin ya. Ya. Untuk selanjutnya lagi ya, jadi pada biasanya pasien yang berusia muda ini pada penggunaan preparat agonis beta reseptor 2 ini merupakan ini ya, merupakan bronchodilator yang paling banyak digunakan. Oke, ya, tetapi karena asma merupakan penyakit inflamasi yang bersifat kronis yang biasa melibatkan berbagai sel darah putih termasuk trombosit dan sitokin sehingga biasanya hanya ada sedikit bentuk penyakit asma ringan yang dapat diobati dengan preparat bronchodilator tunggal ya, atau artinya di sini digunakan sendiri ya. Ini sehingga perlu saya jelaskan bahwa jika seorang ibu hamil menggunakan preparat inhalasi secara teratur dan melebihi satu kali pemakaian per hari, ini ada kemungkinan serangan asmanya tidak akan terkendali dengan baik sehingga ini ya dapat terjadi hipoksia yang mengganggu keselamatan daripada janin ya, sehingga penggunaan lebih dari sebuah alat inhaler untuk pemakaian 200 kali dalam waktu sebulan akan disertai dengan peningkatan angka mortalitas karena serangan asma ya ini. Oke. Nah, sehingga ya. Saya akan lanjut lagi bahwa untuk pemakaian preparat agonis adrenoreseptor beta 2, contohnya seperti obat-obat salbutamol ya. Salbutamol ini sebenarnya kerja obat ini sama seperti dengan obat-obat adrenalin atau epinefrin ya. Yang obat di mana obat ini biasanya akan bekerja dengan merangsang ini ya reseptor beta 2 ya, yang terdapat dalam hati, otot polos dan kelenjar ya, yang banyak terdapat pada organ ya, termasuk pada uterus, paru-paru serta usus. Oke, ya. Di mana penggunaan preparat aerosol, bentuk aerosol obat salbutamol atau terbutalin merupakan ini ya, merupakan terapi inisial pilihan dalam penanganan asma pada ibu yang lagi hamil ya. Asalkan di sini memang harus dipastikan bahwa gejalanya dapat dikontrol dengan inhalasi kurang atau pemakaiannya kurang dari sekali per hari ya, kurang dari sekali per hari. Oke, ini. Untuk bentuk oral, saya kira untuk bentuk oral preparat ini sangat jarang digunakan untuk ibu hamil atau pada kehamilan ya. Ini. Di sini juga perlu dijelaskan pada golongan obat ini, agonis reseptor beta 2, ini memang belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa preparat inhalasi agonis adrenoreseptor beta 2 ini berbahaya untuk janin atau neonatus ya. Ya, termasuk pada janin yang disusui pada ibunya ya. Ya, walaupun pernah diteliti dan diperoleh hasil bahwa terjadi abnormalitas janin ya, pada
penelitian yang dilakukan pada binatang, ya, tapi itu memang biasanya terjadi karena ini ya, karena pada binatang tersebut distimulus atau diberikan dosis obat yang sangat berlebihan ya, sehingga tentu dapat menimbulkan abnormalitas pada janin, sehingga untuk memastikan penggunaan obat ini aman juga, maka tentu kita harus mengikuti dosis yang telah direkomendasikan oleh tenaga medis ya, atau dalam ini dokter ya ini. Kemudian saya lanjutkan ini bahwa ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa pada penggunaan inhalasi pada golongan atau pada obat salbutamol ini atau terbutalin ini untuk mengatasi gejala asma selama persalinan, dapat dipastikan bahwa obat ini tidak akan memperpanjang proses persalinan ya, atau tidak dapat ini ya, atau tidak berfungsi untuk menunda awitan daripada persalinan ya. Untuk preparat inhalasi salbutamol atau terbutalin, mula kerjanya ini dalam waktu beberapa menit ya setelah diberikan, dan lama kerjanya bisa berlangsung ya 3 hingga 5 jam. Jadi onsetnya atau durasinya adalah 3 sampai 5 jam, sedangkan onsetnya hanya beberapa menit, sekitar 1 atau 2 menit setelah diberikan ya ini. Sedangkan preparat long acting dari obat ini, misalnya obat-obat salmeterol dan fenoterol, ini akan bekerja selama 12 jam ya, setelah diberikan ya ini. Kemudian untuk golongan antimuskarinik ya, golongan anti muskarinik ini misalnya ipratropium ini jarang digunakan juga ya, terutama pada pasien dewasa ya. Kemudian untuk golongan metilsantin juga seperti tepulin, ini juga memang merupakan obat yang tidak direkomendasikan ya pada ibu hamil. Ya ini. Ya. Kemudian selanjut pada preparat anti-inflamasi atau anti pembengkakan ya. Jadi asma tadi yang saya jelaskan bisa muncul atau dipicu karena terjadinya pembengkakan ya pada jalan napas, sehingga menyebabkan penyempitan jalan napas pada pasien asma. Dan inilah penyempitan ini yang bisa menyebabkan terjadi serangan asma ya. Ini sebenarnya di sini yang perlu dipahami bahwa terjadinya inflamasi atau pembengkakan ya, ini biasanya disebabkan oleh banyak zat mediator inflamasi ya. Contohnya seperti histamin ya. Histamin ini merupakan zat yang sangat berperan dalam proses inflamasi ya, sehingga untuk terapi yang efektif biasanya lebih ditujukan pada proses penanganan inflamasinya ya, ketimbang kepada satu zat mediator saja ya. Jadi preparat antiinflamasi ini biasanya diberikan untuk mencegah serangan asma dan bukan untuk mengobati serangan tersebut. Jadi hanya untuk mencegah ya. Jadi lebih benar untuk mencegah dibandingkan untuk mengobati, sebagai untuk pencegahan. Ini contoh obatnya yang biasa digunakan adalah seperti kromoglikat. Ini sudah banyak digunakan pada kehamilan yang tanpa menimbulkan efek samping atau efek merugikan yang besar. Ini ada juga ini biasa ada obat antiinflamasi yang lain seperti
nedokromil, tetapi obat-obat nedokromil ini ya penggunanya belum banyak, sehingga saya kira belum direkomendasikan juga buat ibu hamil ya ini. Kromoglikat ini biasanya pada saat diberikan hanya sekitar 33% pasien asma yang ini ya menimbulkan respon yang positif. Oke, ya, jadi kromoglikat ini tidak sepenuhnya ini ya berpengaruh secara baik pada pasien ya. Ya ini. Jadi hanya 33% pasien asma yang ditangani dengan kromoglikat ini dapat ini ya menghilangkan penyakitnya ya. Kromoglikat ini ternyata merupakan obat yang berkhasiat dengan beberapa atau sangat sedikit efek sampingnya ya. Ini obat ini juga biasanya lebih diberikan dengan cara inhalasi ya, sebagai terapi preventif yang yang bisa dilakukan secara teratur ataupun atau ini ya sebelum exercise ya. Ini yang perlu juga dipahami bahwa kromoglikat ini tidak melintasi plasenta dan juga tidak memasuki ini ya atau tidak menembus pada ini ya atau tidak masuk dalam ini ya ASI ya ini. Yang terakhir adalah preparat ini ya steroid. Jadi di sini preparat steroid ini biasanya lebih banyak digunakan untuk ini ya pelaksanaan keadaan sakit yang berat pada penyakit serangan asma, termasuk artritis rheumatoid, dermatitis, dan penyakit Addison. Ya contoh obatnya seperti ini ya, beclomethasone ya, di mana penggunaan preparat beclomethasone ini ya atau inhalasi beclomethasone secara teratur dapat juga mengurangi serangan asma yang berat pada ibu hamil ya ini. Karena efek sampingnya, maka pemberian oral untuk jangka waktu yang lama tentu dihindari ya, sehingga lebih direkomendasikan digunakan secara inhalasi ya, dengan maksud untuk mengurangi efek samping yang muncul. Ini. Tetapi perlu dipahami bahwa preparat steroid oral yang lainnya seperti obat prednisolon ini biasanya juga bentuk oralnya merupakan ini ya, merupakan obat yang esensial untuk serangan asma apakah yang akut atau asma yang berat. Ini. Yang terakhir yang saya mau jelaskan terkait dengan preparat steroid ini bahwa eliminasi atau pengeluaran obat ini dari dalam tubuh atau eliminasi preparat steroid ini biasanya tergantung pada ini ya enzim pada hati. Nah ini biasanya menimbulkan interaksi obat ya, atau menimbulkan interaksi antara golongan obat steroid dengan obat yang lain ya ini. Jadi steroid ini akan melintasi plasenta sampai taraf yang sangat beragam ya. Contohnya seperti dari penggunaan obat ini adalah contoh prednisolon ya, yang digunakan ini ternyata lebih dari 80% ya penggunaan obat prednisolon akan mengalami inaktivasi di dalam plasenta ya, sehingga risiko terjadinya retardasi pertumbuhan pada intrauteri biasanya menimbulkan angka yang sangat signifikan ya apabila pemberian preparat steroid atau obat-obat kortikosteroid ini dilakukan untuk waktu yang lama ya, itu sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam penggunaan obat-obat golongan steroid ya untuk penyakit asma. Ya, sekira demikian dulu apa yang saya sampaikan
berkaitan dengan penggunaan obat asma pada kehamilan. Saya harap adik-adik bisa memahami materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.